Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dina, mahasiswa keperawatan Stikes Graha Edukasi Makassar. Di review pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang penyebab luka dekubitus. Mari kita mengenal apa saja penyebab luka dekubitus. Yang pertama, kita ketahui dulu dekubitus itu adalah area setempat jaringan dan nekrosis yang terjadi ketika jaringan lunak tertekan di antara tonjolan tulang dan permukaan eksternal dalam waktu yang lama. Dekubitus menyebabkan risiko serius pada status klien dan memperlama mobilitas dan mempengaruhi rehabilitasi klien. Jadi misalnya pada pasien-pasien yang dirawat tirah baring lama di rumah sakit karena penyakitnya dekubitus, karena baring yang lama. Jadi dekubitus ini juga disebut dengan pressure ulcer atau luka tekan. Jadi luka tekan ini banyak terjadi pada kulit yang menyelubungi area bertulang di tubuh, misalnya pada area panggul, punggung, pergelangan kaki, tulang ekor, dan bokong. Ya, penyebab dekubitus itu sendiri ada dua faktor, faktor ekstrinsik dan faktor intrinsik. Faktor ekstrinsik itu faktor dari luar, yaitu yang pertama tekanan. Jadi adanya tekanan yang terus-menerus pada bagian tubuh tertentu dapat menghambat aliran darah ke jaringan tubuh di area tersebut. Nah, kita ketahui bahwa aliran darah itu membawa nutrisi dan oksigen ke seluruh jaringan. Nah, dengan adanya tekanan pada satu sisi jaringan, maka menghambat proses penghantaran oksigen dan nutrisi ke jaringan tersebut. Nah, mengakibatkan jaringan di sekitar daerah itu mengalami kerusakan karena tidak sampainya nutrisi dan oksigen ke area tersebut. Nah, itu biasa terjadi pada orang dengan mobilitas yang terbatas. Mobilitas di sini maksudnya adalah tidak mampu untuk mengontrol perubahan posisi, tidak mampu untuk mengubah posisinya. Jadi tekanan tersebut umumnya terjadi pada area yang tidak memiliki lapisan otot atau lemak yang padat, seperti tulang belakang, tulang ekor, punggung, pinggul, tumit, dan siku. Kemudian yang kedua, faktor ekstrinsik yang kedua adalah pergesekan atau pergeseran. Gesekan atau friksi dapat terjadi apabila kulit bersentuhan terus-menerus dengan pakaian atau spray. Hal ini dapat membuat kulit lebih rentan terhadap kerusakan, terutama bila kulit juga dalam kondisi lembab. Ya, jadi misalnya kulit yang selalu lembab ini biasa terjadi pada pasien-pasien stroke atau pasien-pasien lansia yang sudah mengalami penurunan untuk mengontrol rasa berkemih dan rasa untuk BAB. Jadi biasanya itu area belakangnya itu selalu lembab ya, selalu basah. Nah, itu berisiko untuk terjadinya luka. Kemudian faktor ekstrinsik yang ketiga adalah kelembapan. Nah, di sini toleransi kulit terhadap tekanan itu juga dipengaruhi oleh mikrolimet, yaitu suhu dan kelembaban kulit yang kontak dengan benda. Jadi kelembapan yang disebabkan karena inkontinensia tadi yang sudah saya jelaskan dapat mengakibatkan terjadinya maserasi pada jaringan kulit. Nah, jaringan yang mengalami maserasi itu akan mudah terkikis atau mengalami erosi. Selain itu, kelembapan juga mengakibatkan kulit mudah terkena pergesekan atau friksi dan perobekan jaringan atau shear. Jadi kulitnya itu basah sehingga basah kemudian tertekan. Nah, di situ bisa gampang terjadi luka lecet ya, luka dekubitus. Kemudian faktor intrinsik di sini yang pertama adalah usia. Nah, usia, kenapa usia sangat mempengaruhi terjadinya luka dekubitus? Karena di sini pada usia ini terjadi perubahan kulit.
Nah, berkaitan dengan bertambahnya usia, misalnya pada lansia ya, pada lansia itu sudah terjadi penurunan berbagai fungsi-fungsi tubuh, penurunan jaringan lemak pada subkutan. Nah, disitulah berkurangnya elastisitas kulit ya, berkurangnya jaringan kolagen sehingga kulit itu menjadi tipis dan mudah rapuh. Akibatnya kalau kulitnya sudah tipis, mudah rapuh, kemudian ditambah lagi dengan kurangnya mobilitas, kurangnya pergerakan, nah di situ bisa memicu timbulnya luka dekubitus. Nah, dekubitus mengakibatkan kerusakan atau kematian kulit sampai jaringan di bawah kulit, bahkan bisa menembus otot ya. Pada kondisi dekubitus yang parah, dia bisa menembus otot bahkan sampai mengenai tulang. Komplikasi yang sering terjadi adalah perdarahan dan infeksi apabila tidak ditangani dengan baik. Yang kedua, temperatur. Jadi peningkatan temperatur merupakan faktor yang signifikan dengan risiko terjadinya luka tekan. Setiap terjadi peningkatan metabolisme akan menaikkan 1 derajat Celcius dalam temperatur jaringan. Dengan adanya peningkatan temperatur ini akan berisiko terhadap iskemik jaringan. Selain itu, menurunnya elastisitas kulit akan tidak toleran terhadap adanya gaya gesekan dan pergesekan sehingga akan mudah mengalami kerusakan kulit. Jadi dalam tubuh manusia kan selalu terjadi proses yang namanya metabolisme. Nah, bila proses metabolisme ini terjadi, otomatis akan meningkatkan proses di dalam tubuh. Nah, tubuh itu berkompensasi juga sehingga akan terjadi peningkatan suhu. Nah, pada kulit yang mengalami tekanan, kemudian ada proses metabolisme jadi ada peningkatan suhu tubuh. Nah, di situ tidak diimbangi dengan mobilisasi, dia kulitnya tertekan terus, kemudian panas. Nah, bisa memunculkan luka dekubitus. Kemudian nutrisi. Nah, nutrisi di sini sangat penting, terutama albumin ya, protein tubuh. Jadi hipoalbumin atau kekurangan protein, albumin, kemudian kehilangan berat badan dan malnutrisi umumnya diidentifikasi sebagai faktor predisposisi terhadap terjadinya dekubitus, terutama pada lansia ya. Kita ketahui tadi lansia itu biasanya terjadi penurunan fungsi gastrointestinalnya sudah mulai menurun ya. Nah, akibatnya dia biasanya menimbulkan rasa malas untuk makan ya, kurang adanya nafsu makan, kemudian biasanya terjadi mual bila makan. Nah, di situ faktor-faktor itu bisa mempengaruhi berkurangnya asupan nutrisi, salah satunya adalah protein. Nah, rendahnya kadar albumin ini dia menyebabkan mudahnya terjadi luka, apalagi kalau sudah baring lama juga. Nah, jadi menimbulkan luka dekubitus. Kemudian faktor tekanan tadi atau baring lama itu juga biasanya terjadi pada pasien-pasien dengan cedera tulang belakang atau spinal cord injury. Jadi kalau cedera tulang belakang otomatis baring lama ya, tidak bisa bergerak. Nah, mudah terjadi luka dekubitus. Kemudian pasien-pasien yang stroke, pasien-pasien dengan pembedahan yang butuh tirabaring yang lama. Nah, di situ biasanya pasien-pasien tersebut memiliki risiko tinggi untuk terjadinya luka dekubitus. Nah, itu tadi faktor-faktor yang menyebabkan luka dekubitus ya. Ada faktor tekanan, faktor temperatur, faktor usia, faktor nutrisi. Nah, itu semua saling berkaitan memunculkan terjadinya luka dekubitus. Demikian review pembelajaran dari saya hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman, bermanfaat untuk pendengar sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.